Audio Jungle. Pembangunan boleh, tapi lingkungan dijaga, budaya tetap dijaga. Salah satu contohnya adalah yang dipakai di IKN itu, yaitu ada satu lembaga, entah itu nanti di bawah dinas pertanahan atau dinas apa, tapi yang jelas dia di bawah wali kota atau pemerintah daerah yang ngatur ini gimana caranya IMB bisa dikeluarkan kalau misalkan saja lah yang paling sederhana nih, semua bangunan pemerintahan baik mulai dari tingkat provinsi sampai paling bawah tingkat kelurahan harus ada ciri khas budaya dari masing-masing wilayah atau adat atau tradisinya. Itu aja itu sudah bagus. Yang kedua adalah perbandingan antara bangunan dan tanah. Yang ketiga adalah misalkan mengenai lingkungan. Yang ketiga pohon-pohonan. Yang keempat mengenai bagaimana pengelolaan sampahnya, accessibility untuk mengambil sampahnya gimana. Harusnya sampai situ. Jadi itu jalan tengahnya gitu loh. Yaitu namanya apa aja yang ada di situ ya tergantung nanti sesuai dengan masukan dari masyarakat di sana. Khususnya kalau di Bali lebih nyaman, yaitu ada lembaga adat kan ya Pak Made ya Om Made ya. Ada lembaga adat yang bisa ngasih masukan kira-kira dalam sebuah lingkungan kalau mau dibangun rumah itu seperti apa gitu. Supaya kemajuan kita bisa dapatkan, ekonomi juga bisa dirasakan, peningkatan ekonomi bisa dirasakan dari pariwisata, tapi juga paling tidak kita bisa mempersempit ruang untuk terjadinya kerusakan lingkungan. Yang lebih parah lagi adalah mempersempit ruang untuk terjadinya penurunan pelaksanaan budaya. Saya ngelihat itu adalah sederhanaan birokrasi atau penanganan birokrasi itu memang penting ya. Tetapi saya melihatnya itu ada training, pengawasan, edukasi ini harus diberikan di semua bagian lapisan masyarakat yang memang akan bersentuhan dengan masalah perizinan dan pengawasan itu gitu. Contohnya, kalau memang lembaga adat itu nanti akan terlibat di dalam masalah perizinan, dalam masalah dia memberikan persetujuan dalam perizinan itu, maka pihak adat ini juga mesti paham tentang bagaimana kita bisa menyelaraskan antara pembangunan ekonomi dengan budaya dan lingkungan gitu contohnya gitu kan, pasti ada ilmu-ilmunya juga supaya mereka itu juga tidak terlalu kaku gitu kan. Nah, sementara orang bisnis juga perlu paham tentang lingkungan gitu. Jadi mereka itu perlu mendapatkan edukasi-edukasi juga terkait sama bagaimana lingkungan itu begitu berpengaruh terhadap kelangsungan bisnis mereka. Nah, kemudian tim pengawasan juga baik itu dari Pemda maupun mulai dari desa lah ya, desa, kemudian kecamatan, Pemda, kabupaten, itu mesti secara komprehensif gitu diperbaiki gitu. Tapi tentunya memang di sini memang ada dua motor penggerak yang sangat penting, yaitu adalah pihak pemerintah dan pihak pengusaha sama tokoh masyarakat. Berarti ada tiga lah di situ ya. Tiga gitu. Itu sih kalau menurutku. Di Bali mungkin jadi tambah satu lagi deh, tokoh masyarakat dan tokoh adat. Dari kita ngobrol bahwa kita juga pengen kemajuan kita rasakan, tapi kita juga pengen ngerasain tidak hanya sampai sekarang, tapi anak cucu kita juga masih merasakan apa yang kita nikmati sekarang sebagai sebuah lingkungan yang asri gitu loh, sebagai sebuah lingkungan yang bertahan tradisi dan budayanya gitu. Kita bicara salah satu budaya itu adalah sawah nih, mumpung gambarnya sawah juga gitu. Itu Indonesia banget loh. Indonesia banget bagaimana sebuah komunitas berjalan itu ya di sawah itu. Semua terjadi di situ, baik sisi keguyubannya, kerja kerasnya, falsafah hidupnya, semua ada di sawah ini. Dan kita bahkan yang sekarang sudah mulai melupakan apa itu falsafah
bertani gitu. Mungkin suatu saat kita akan bicarakan soal itu, Om. Ini ini yang kita concern kalau 1.000 hektar atau ada yang bilang malah sampai 2.000 hektar per tahun hilang ini ruang-ruang seperti ini kita concern banget. Dibentuk sebuah lembaga yang seperti sekarang ada di IKN, yaitu siapa, Om Iwan? Dan mengenai kelembagaan yang Freddy bilang tadi, di IKN itu kan lembaganya adalah seorang kurator, waktu itu diangkat Om Ridwan Kamil ya, karena memang berdasarkan desain arsitektur kota yang bangunannya on stilts dan banyak apa sky bridge segala macam ya, mengurangi impact to the soil. Nah kalau di Bali ya permasalahan umumnya kan tata ruang. Saya pikir lembaganya tuh terdiri dari, benar Om Freddy bilang, kayak pemuka adat karena kita mau mempertahankan budaya, sama planologi. Mungkin dosen planologi kayak Ibu Mira Gunawan itu cocok. Kenapa? Karena ini tata ruang nih, masalah tata ruang yang harus ditata. Gitu kan, pada saat mereka mau stop development, ya walaupun agak telat tapi masih better telat lah daripada never gitu. Nah, kemudian tata ruang yang harus ditata. Jadi Ya, kelestarian alam sama kelestarian budaya. Jadi pemuka adat sama ahli tata ruang. Menurut bagus. saya sih. Ya, tadi salah satunya lagi adalah yang saya pengen tekankan juga seperti yang disampaikan oleh Om Ade tadi. Pelatihan itu perlu gitu. Seperti halnya kita masuk sebuah perusahaan eh, komersial gitu ya. Itu kita perlu dilatih. Walaupun kita sudah berpengalaman di perusahaan komersial yang lain, tapi masuk perusahaan komersial yang lainnya lagi, itu bisa lain dan memang kita butuh latihan gitu. Butuh pelatihan. Apalagi ini menyangkut masalah hal-hal yang berkaitan sama orang banyak gitu. Paham mengenai sisi-sisi antropologinya, sosiologinya, ekonominya, bahkan ke politiknya mereka harus paham. Jadi perlu ada pelatihan. Jadi selain ada lembaga tadi yang diisi oleh orang-orang atau oleh unit-unit yang berkepentingan terhadap penjagaan lingkungan, kemudian adat istiadat, tradisi, budaya, seni, dan keyakinan dan juga lingkungan, itu perlu ada pelatihan-pelatihan bagi pemangku-pemangku pemerintahannya gitu. Kalau enggak percuma. Mereka hanya tahu jabatan, tahu sisi administratif, tapi tidak tahu kearifannya seperti apa. Bisa jadi yang kerja di situ bukan masyarakat Bali. Bisa jadi itu pindahan dari masyarakat mana yang bekerja di pemerintahan Bali, sehingga perlu tahu juga. Itu menurut saya kalau misalkan harus kita beri rekomendasikan kepada pemerintahan yang akan datang ini. Bali lagi rame nih. Ini masukan kepada the new administration ya. Ya, ya. Ya itu tadi, dan ditambah dengan yang sekarang mau diapakan gitu, nggak bisa dilupakan gitu aja, nggak bisa. Ya sudah, yang sudah biarkan aja dulu, enggak. Yang sudah ya harus diapakan gini. Apakah pertama itu apakah harus ditindak, diberikan sanksi, diingatkan, atau memang harus direview lagi? Karena sekarang kalau disewa hak semua orang boleh nyewa gitu. Setelah disewa, hak yang penyewa mau diapakan, kan sudah saya sewa, bebas saya apa-apakan. Nah itu tentu saja harus ada aturan-aturan tertentu kan gitu ya. Harus ada Betul, penanganan dosa masa iya, lalu. Kayak betul. di saya ingat ladang-ladang palm oil. Dosa masa lalunya itu kan merusak hutan, dibakar ya. Nah, oke, sekarang ikut sustainable palm oil, tapi kemudian tetap dicecer waktu yang di Qatar itu apa, yang pertemuan, lupa namanya, yang ini kita tetap dicecer. Akhirnya kita ambil action, sampai 1 kali panen harus dikembalikan ke hutan, itu yang ladang-ladang lah. Jadi ada penanganan Iya, dosa masa lalu. Nah, ini juga yang udah kadung tumbuh kayak di Ubud, villa-villa yang sampai overdevelop gitu, dosa masa lalu yang harus ada penanganannya tuh. iya, itu maksudnya. Ya mudah-mudahan bisa sampai ke teman-teman, tidak hanya di Bali sih sebetulnya ini, karena kebetulan aja kita kasusnya adalah di Bali, tapi
seperti Om Ade tadi sampaikan juga, ini di semua, dan saya juga sudah sampaikan juga, ini tidak hanya Bali, ini terjadi di semua kota, cuman exposure-nya memang Bali lebih kenceng gitu. Di Jawa nih, Yang mulai nggak ada duitnya dari juga harus berteriak. Bogor, kawasan Puncak, sekarang Jawa Tengah gitu juga ya. Ya Iya, mudah-mudahan betul, betul. di Makanya waktu itu ada bagusnya tuh, ada yang berteriak bahwa cukuplah di Jawa gitu, misalkan pun itu kita sebut kerusakan gitu ya, atau penurunan adat istiadat, tradisi dan budaya, cukuplah di Jawa gitu. Jangan sampai merambah ke pulau-pulau lain gitu. Sama halnya dengan perusahaan lingkungan yang sudah terjadi di Sumatera, Jawa, di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Jangan terus dibawa ke Maluku dan Sulawesi dan Papua juga gitu. budaya Jawa saya Gitu mungkin. nggak terlalu khawatir karena ekspornya udah banyak. Ekspornya tuh sampai ke Suriname, sampai ke Semenanjung Melayu, ke Madagaskar. Udah banyak ekspornya budaya Jawa, Ekspor budaya maksudnya. ekspor budaya. Eh, Lah ya budaya, tapi budaya di sininya sendiri sudah mulai tidak tampak. Ya, saya lebih khawatir budaya-budaya lain yang belum sempat ekspor udah hilang duluan gitu. Bali ini lebih terekspos karena menjadi destinasi wisata, destinasi dunia gitu. Iya. Iya, Itu aja. Yang di Jawa, di mana Sumatera, di mana sampai ke saya ke timur juga sudah terjadi. Hmm. mm-mm. Yang namanya rusaknya budaya dan apa namanya penurunan peradaban itu kita bicara. Kan makanya apa namanya banyak orang-orang tua yang mengeluh kepada anaknya yang mulai sulit diatur ya kan karena dia kan punya adab yang berbeda dengan adab anak-anaknya atau generasinya sekarang kan gitu. Ya, Ya mungkin isunya mungkin lebih berbeda gitu. Contohnya mungkin salah satunya itu karena HP. jadi Itu saya pernah mendengar juga di waktu saya tinggal di Cinere itu teman-teman tuh pada takut punya pohon pohon apa namanya pohon Kamboja gitu contohnya gitu. Itu karena keyakinan bahwa pohon Kamboja kan lebih banyak di kuburan gitu. Jadi keyakinan juga mempengaruhi sedikit banyak sih. Ya, pohon jadi besar di Jakarta itu kan semakin sedikit kan. Sekarang ini aja saya ngeliatin sudah banyak juga ya di taman-taman tuh pohon-pohon besar ya. Tapi sekarang tapi di daerah yang seperti umpamanya perkotaan, daerah kota banget ya umpamanya daerah ya jembatan Kemang, tiga Meroksi, Jembatan Tiga gitu ya. kota Ya, itu sudah nggak ada lahan mangga untuk besar ditanami gitu pohon. ya, mangga besar gitu. Sawah besar, mangga besar. Waduh, udah pohon udah sulit ditemukan. Kan berarti kejadian Bali yang diekspos oleh ABC News, diekspos oleh CNA News, oleh banyak lagi YouTuber segala YouTuber macam, ya. itu mengingatkan, bagus untuk mengingatkan pemerintah untuk melihat apa yang terjadi di daerah lain, tidak hanya di Bali gitu, harus ditinjau lagi. Ya, harusnya, dan itu menjadi Akan pelajaran jadi supaya tidak peringatan. terjadi gitu. Hmm. Gimana caranya di daerah lain yang sudah keburu ya bisa kita sampaikan keburu hilang gitu, itu jangan sampai terjadi gitu. Gimana caranya? Ya tugas pemerintah juga menurut saya menggaung-gaungkan terus, mengkampanyekan terus bahwa kita punya budaya yang luhur, kita punya budaya yang perlu kita jaga, kita punya budaya yang perlu dilestarikan. Nah, budaya itu termasuk juga menjaga alam lingkungan, menjaga sawah, menggarap sawah, itu juga Ya, mudah-mudahan didengar nih oleh seluruh pihak-pihak yang punya kepentingan gitulah. Ya kalau ada yang tidak setuju bisa kasih komen ya di kolom komentar kita supaya Oh, kita oh. juga bisa perbaiki apa yang kita salah pikirkan waktu tadi gitu. Atau punya pemikiran lain, ingin ditayangkan, kita bisa bikin episode 3, monggo. Oke, Om Oke, Made, Om Iwan, oke. Terima selamat kasih. selamat Happy malam beraktivitas. minggu, weekend. Happy berakhir minggu weekend, ya. bro. Ya, Oke, oke. tetap Happy weekend, sehat, Bom. tetap jaga Bye-bye. lingkungan ya. Thank you, ya. Oke. Bye.